Oke, jadi kali ini gue akan membahas alur cerita dari film Indonesia tahun 2011 yang gue suka banget, bahkan gue sampai punya DVD-nya. Dan gue senang banget ketika film ini ternyata sudah ada di Netflix loh sekarang. Please banget kalau misalkan kalian masih penasaran juga sama film fullnya, bisa langsung nonton ke Netflix ya. Film dibuka dengan keadaan malam di sebuah pesisir kota Jakarta. Ditunjukkan pula seorang wanita yang sedang menenteng high heels-nya. Yang ternyata wanita itu juga menenteng rambut palsu. Barulah kita bisa melihat dia adalah sosok waria dengan wajah yang babak belur. Ia pulang ke rumahnya lalu mandi. Adegan selanjutnya ditunjukkan seorang wanita muda yang memakai kerudung sedang dalam perjalanan di dalam kereta. Ia membuka tasnya dan mengambil sebuah foto dan juga sebuah kertas bertuliskan sebuah alamat. Seketika mengingatkan dia tentang masa lalunya bersama ayahnya. Tiba-tiba saja wanita itu muntah-muntah. Yang bisa kita simpulkan wanita ini jarang bepergian menggunakan kereta. Tiba-tiba telepon wanita itu berbunyi tetapi dia tidak mengangkatnya. Adegan berganti di mana seorang pria terbangun dari tidurnya. Ditunjukkan pula pakaian dalam wanita di situ. Ia mengambil sebuah putung rokok di asbaknya dan menyalakan rokoknya. Lalu ia juga meminum sebuah kopi. Wanita yang di dalam kereta tadi akhirnya sampai di tujuan. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, di mana keadaan stasiun sedang ramai. Buset, ini tahun 2011 komuter lain masih brutal banget ya pada naik-naik di atas. Wanita itu akhirnya menuju ke sebuah kamar mandi. Ya kamar mandi bisa mandi beneran, di mana ia melihat sisa uang di dompetnya yang tersisa tinggal sedikit. Akhirnya wanita itu sholat di sebuah musola. Yang akhirnya kita tahu nama dia adalah Cahaya. Ia sedang menelpon ibunya memberikan kabar bahwa dia baik-baik saja. Karena dia hanya ingin bertemu dengan ayahnya sendiri yang tidak pernah ia kenal sejak ia kecil. Bahkan ibunya selalu ngumpetin siapa ayahnya sebenarnya. Ia melihat dengan kagum sekelilingnya gedung-gedung tinggi perkantoran. Di mana juga bisa kita simpulkan dia baru pertama kali ke Jakarta. Ditunjukkan pula kemacetan kota Jakarta. Pedagang asongan di jembatan penyeberangan, adegan berpindah ke sebuah rumah susun yang kita bisa melihat pria yang sebelumnya tadi. Ia mengambil sebuah toples di dalam lemarinya, yang ternyata di dalamnya itu berisi segepok uang yang sangat amat banyak. Akhirnya Cahaya menanyakan alamat yang dia cari-cari ke sebuah warung, yang ternyata pedagang warung itu tidak tahu tentang alamat itu. Cahaya juga melihat-lihat sebuah korek api yang akhirnya dia beli. Pria itu akhirnya mandi untuk bersiap-siap bekerja. Bekerja loh, pakai tanda kutip. Akhirnya Cahaya pergi ke warung yang lain. Apakah benar ini rumah susun sejahtera? Pedagang warung itu langsung bertanya, cari siapa di sini? Cari Saiful. Oh, maksud kamu Ipuy. Yang ternyata membuat bingung anaknya sendiri karena sebutan nama bapaknya itu beda. Namun ketika Cahaya bilang kalau dia anaknya Ipuy, membuat pedagang itu menjadi terheran-heran. Dan pedagang itu juga bilang kalau saat ini Ipuy sedang tidak ada di rumah karena sudah berangkat kerja. Akhirnya Cahaya masuk ke rumah susun itu. Ia mencoba mengetok-ngetok pintu rumahnya, tetapi tidak ada yang buka. Tiba-tiba tetangga sebelahnya bilang bahwa Ipuy sudah pergi kerja dan menanyakan, kamu siapa? Saya anaknya. Kamu anaknya Ipuy. Ipuy bisa juga punya anak ya? Akhirnya ibu-ibu itu memberitahu Cahaya tempat lokasi di mana Ipuy bekerja, di mana Ipuy biasanya bekerja di sebuah jembatan. Cahaya pun langsung menuju ke tempat kerjanya Ipuy. Lalu, ditunjukkan seorang pria di dalam mobil yang sedang tergesa-gesa, pakai tanda kutip ya. Pria di dalam mobil itu bilang kalau dia udah pernah nyobain semua orang di situ, tapi Ipuy lah yang paling hebat. Bahkan katanya lebih hebat dari istri si pria itu. Pria itu akhirnya memberikannya uang dan menyuruh Ipuy untuk pergi. Di sisi jalan yang lain, ditunjukkan beberapa waria sedang mencari pelanggan-pelanggannya. Tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti dan mencari keberadaan Ipuy ada di mana. Tapi kata temannya itu, Ipuy sudah tidak datang ke situ lagi. Lo bilang sama dia ya, kalau jadi banci, banci aja. Jangan ngerampok juga, nggak pantas, tau nggak? Pria itu juga bilang kalau Ipuy telah mencuri uang dari dia sebanyak 30 juta. Cahaya menanyakan kepada salah satu waria di situ. Di sini ada kantor, atau warung, atau toko kah? Karena saya sedang mencari ayah saya, yaitu Saiful. Tetapi waria itu tidak mengenal siapa Saiful. Ketika Cahaya bilang mencari Ipuy, waria itu langsung mengenalinya. Oh, dari tadi kayak Ipuy ya, Mbak? Lihat. Cahaya mencoba mendekati Ipuy dan menghadapi kenyataan pahitnya.
Tetapi Cahaya langsung berbalik badan dan pergi dari situ. Ipuy menanyakan kepada temannya, siapa tadi yang cariin gue? Hal itu membuat Ipuy penasaran karena wanita itu memanggil namanya dengan kata Pak Saiful. Ipuy langsung pergi mencari wanita itu. Sumpah dah ini diteriakin serem banget. Hei, perempuan! Ipuy yang penasaran langsung mempertanyakan siapa wanita itu. Tetapi Cahaya tidak menjawab siapa dia sebenarnya. Denger ya kuntilanak, gue tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Ipuy langsung kaget dan mempertanyakan kesini sama siapa, naik apa, dan di mana ibunya. Tetapi Cahaya kesini sendirian, naik kereta, dan tidak bilang-bilang ke ibunya dulu. Lalu Cahaya juga memberikan korek api yang dia beli sebelumnya kepada Ipuy. Seketika Cahaya langsung muntah-muntah karena efek masuk angin dan juga belum makan malam. Makanya kalau makan nasi dan makan angin. Akhirnya Ipuy mengajak Cahaya untuk makan malam dan mempertanyakan untuk apa dia kesini. Cahaya bilang bahwa dia cuma pengen ketemu bapaknya saja untuk sekali ini saja. Seketika telepon Cahaya berdering tetapi ia tidak mengangkatnya. Tiba-tiba Ipuy menanyakan, kamu malu nggak sih duduk sama bapak? Enggak kok. Pasti mereka heran. Ada banci duduk sama anak kecil. Berjilbab pula. Seketika Cahaya ke kamar mandi untuk muntah-muntah lagi dan mencoba melepaskan kerudungnya. Di mana akhirnya Cahaya bilang, udah bisa ngobrol santai kan? Akhirnya mereka berdua mencoba mengobrol, di mana Ipuy menanyakan udah kelas berapa, udah lulus SMA, baru mau kuliah, tapi belum ada biayanya. Seketika hal itu membuat Ipuy kaget. Jadi lu kesini mau minta uang? Yang sebenarnya Cahaya cuma ingin ketemu dengan bapaknya sendiri karena tidak pernah bertemu dengan bapaknya dari sejak umur 4 tahun. Ipuy juga bilang kalau ia selalu mengirimkan uang tiap bulan kepada ibunya Cahaya. Akhirnya mereka berdua keluar dari tempat makan itu, di mana Ipuy bilang mau melanjutkan kerjanya lagi dan menyuruh Cahaya untuk pulang dan memberikan ongkos pulang kepada Cahaya dan akan tetap mengirimkan uang tiap bulannya kepada mereka berdua. Akhirnya mereka berpisah di mana Ipuy melanjutkan kerjanya. Tetapi Ipuy pun langsung kabur ketika ada mobil yang datang. Yang ternyata mobil itu adalah mobil yang mencari Ipuy sebelumnya. Dari situlah akhirnya Ipuy bertemu dengan anaknya lagi. Ipuy bilang kepada Cahaya kalau dia akan menemani Cahaya selama 1 malam itu saja. Tetapi dengan satu syarat, di mana setelah malam itu, Cahaya tidak boleh bertemu dengan Ipuy lagi untuk selama-lamanya. Lu jalanin hidup lu. Gue jalanin hidup gue. Di sisi lain, Ipuy juga tetap bertanggung jawab untuk membiayai kehidupan Cahaya dan juga ibunya di kampung. Akhirnya mereka berdua duduk di sebuah warung sambil mengobrol, di mana Cahaya mempertanyakan apakah tidak ada pekerjaan lain selain pekerjaan ini. Tetapi Ipuy bersikeras bahwa menjadi waria bisa menghasilkan uang yang lebih banyak daripada menjadi supir atau tukang cuci. Di mana suasana sudah mulai cair ketika keduanya membahas tentang masa lalu mereka. Enggak, maksudnya seingat aku Bapak suka nyanyi tapi suaranya jelek. Akhirnya, Ipuy meminjam ukulele ke warung itu dan mencoba menyanyi lagu Balonku Ada 5. Mereka akhirnya pergi ke sebuah pasar malam, di mana ada seorang pria yang memperhatikan Ipuy. Cahaya melihat Ipuy berbicara dengan pria itu dari kejauhan, yang dimana pria itu adalah pacar dari Ipuy. Pria itu kesal dengan Ipuy karena akhir-akhir ini dia sering menghilang. Ipuy juga bilang kalau saat ini dia sudah punya uang 30 juta untuk melakukan operasi plastik. Ipuy mencoba mencium pria itu di mana Cahaya melihat dari kejauhan. Ipuy juga bilang bahwa Cahaya hanyalah masa lalunya dia, dan dia berjanji besok mereka akan langsung ke Surabaya untuk pergi dan melakukan operasi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi sambil mengobrol santai. Emangnya Bapak sholat? Caranya aja gue udah lupa. Ipuy juga menanyakan hal yang sama kepada Cahaya, emangnya lo sholat? Cahaya menjawab, ya iyalah, aku kan anak pesantren. Tetapi seketika ayahnya ini langsung tahu bahwa Cahaya sudah hamil. Ngaku lah, udah berapa bulan. Akhirnya Cahaya mengaku bahwa usia kandungannya sudah 8 minggu, di mana Ipuy juga bilang bahwa Cahaya harus memberitahu kepada ibunya sendiri. Tetapi semakin lama pertanyaan-pertanyaan Cahaya malah menyinggung Ipuy. Pak, aku ini lagi hamil, Pak. Kasih aku satu alasan kenapa aku gak harus gugurin kandungan ini. Sedangkan Bapak punya anak aja ditinggalin. Akhirnya keduanya mencoba menenangkan diri, di mana Ipuy menceritakan tentang masa lalu dia ketika bertemu dengan ibunya Cahaya. Bahwa Ipuy bilang kalau siang hari dia bekerja sebagai kuli bangunan, tetapi di malam harinya bekerja sebagai waria, yang akhirnya membuat hubungan keduanya menjadi kandas. Dan dari situlah akhirnya Ipuy mencoba meminta maaf kepada Cahaya karena telah meninggalkannya selama ini. Selanjutnya ditunjukkan Cahaya makan-makan bersama teman-temannya Ipuy yang lain. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan lagi,
di mana Cahaya mempertanyakan siapa pria tadi yang di pasar malam. Apakah bapak sayang kepada dia? Bapaknya juga mempertanyakan kepada Cahaya, siapa tadi yang telepon-telepon? Pacar kamu ya? Di sini akhirnya kita tahu bahwa Cahaya belum memberitahu pacarnya itu bahwa dia telah hamil. Gak ada bedanya. Kita sama-sama manusia. Bapaknya juga bilang kepada Cahaya, jangan pernah kabur dari masalah. Seketika telepon Cahaya pun berdering, dan bapaknya menyuruh Cahaya untuk mengangkatnya. Cahaya memberi kabar kepada pacarnya itu kalau dia lagi di Jakarta sedang bertemu dengan bapaknya. BTW shot ini cantik banget loh, kayak menunjukkan perbedaan kehidupan antara keduanya. Mereka berdua melanjutkan perjalanannya, menunjukkan kedekatannya, bahkan sudah tidak malu-malu lagi. Ipui menyuruh Cahaya untuk membelikannya rokok di sebuah minimarket. Kok mau sih? Jangan sama banci. Itu bapak aku kok. Ipui yang sedang menunggu Cahaya di depan tiba-tiba saja kedatangan 3 orang preman, yang dimana 3 orang itu adalah orang yang menagih uang 30 juta kepada Ipui. Seketika Ipui langsung berlari, dan meninggalkan Cahaya sendirian. Tetapi naas, nasib Ipui harus dipukuli oleh beberapa pria-pria itu. Pria itu meminta Ipui untuk mengembalikan uangnya. Jika Ipui tidak mengembalikan uangnya besok, ia akan membunuh Ipui di keesokannya. Di mana salah satu dari preman itu tiba-tiba dia malah memperkosa Ipui. Suara azan subuh pun berkumandang. Di sisi lain, Cahaya sedang sholat subuh di sebuah musola. Cahaya pun menunggu di tangga rumah susunnya Ipui. Ia dibangunkan oleh bapaknya, dan ia langsung kaget ketika melihat wajah bapaknya sudah babak belur. Di sisi lain, Cahaya juga membereskan rumahnya Ipui yang tampak berantakan. Seketika Cahaya menangis ketika melihat foto masa kecilnya bersama ayahnya itu. Cahaya yang ketiduran di ruang tamu akhirnya digendong oleh Ipui untuk tidur di kasur. Di mana Ipui juga menelpon ibunya Cahaya untuk memberitahu bahwa Cahaya baik-baik saja. Cahaya menangis, mungkin karena memang ini adalah hari-hari terakhir bertemu bersama ayahnya. Di mana ketika di stasiun kereta, Ipui juga memberikan uang 30 juta yang ia miliki itu kepada Cahaya. Apapun yang Cahaya lakukan dalam hidup, bukan masalah benar atau salah. Tapi itulah jalan hidup. Di sini Ipui juga bilang bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka sesuai perjanjian mereka di awal. Yang bisa kita simpulkan, Ipui akan menghadapi kenyataannya di mana ia akan bertemu dengan preman-preman sebelumnya. Mereka berdua akhirnya berpelukan dan berpisah, sebagaimana anak dan ayah berpisah. Dan film pun habis dengan adegan flashback tentang masa lalu mereka. Kita masuk ke soal review dari film ini. Sebenarnya ketika dari dulu pertama kali gue nonton film ini, gue ngerasa ini film benar-benar jadi sesuatu film yang beda banget dari film Indonesia lainnya. Mulai dari premisnya yang cukup menarik dan menantang bahkan gitu ya. Apalagi ketika film ini juga berhasil menunjukkan sisi lovely man itu yang pengen diangkat dari film ini bahwa waria juga punya hati dan juga perasaan. Dan yang gue juga suka dari film ini karena karakter-karakter di film ini tuh menunjukkan karakter abu-abu. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah, nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling jahat juga. Karena istilahnya pada dasarnya manusia itu penuh dengan dosa, jadi nggak usah paling sok suci gitu loh. Menurut gue ini film yang benar-benar bisa menjelaskan tentang hal itu. Tapi memang sih kalau misalkan kalian nonton film ini tuh film lebih kerasa kayak film indie banget gitu ya. Kalau misalkan kalian udah nonton film A Copy of My Mind, ini sebenarnya sinematografernya juga sama Ical Tanjung, yang dimana Ical Tanjung juga udah langganan banget sama film-filmnya Joko Anwar. Jadi menurut gue memang film ini didesain atau disengaja untuk menjadi film yang indie gitu loh, dengan teknik kamera yang goyang-goyang, yang shaking-shaking, yang bahkan sebenarnya ini mungkin cuma pakai kamera DSLR doang. Dan yang pasti yang bikin menarik lagi adalah acting dari kedua pemain ini yang sebenarnya chemistry-nya tuh bagus banget, oke banget deh. Apalagi di sini Raihanun juga masih film awal-awalnya dia, terus juga Doni Damara jadi warianya oke banget. Dan memang film ini terasa simple gitu ya kayak film Ave Mariam. Tapi menurut gue beberapa dialog-dialog di film ini tuh bisa banget dijadiin quotes-quotes yang bagus loh. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 8,3/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan alur cerita dari film ini dan makasih udah nonton.